Dari sini. Betul. Kalau diviralkan ya, harus ada campuran batunya biar bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif syarih wal muhassir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa fadha alaina min barakatihim wa bi umurihim, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalikul illati, jalan-jalannya illat. Masalik itu jamak dari maslak. Maslak adalah isim makan dari salaka yasluku, sulukan. Berarti maslak adalah makanus suluk, ya kan? Maslak dalam arti torik atau jalan. Masalikul illah berarti turukul illah. Artinya hadza mabhasut turuki ad-dallati ala illiyati syai'. Artinya ini adalah tempat untuk membahas beberapa jalan yang menunjukkan atas keillatan sesuatu. Kalau menggunakan ibarat lain, ada lati ala annas syai'a illatun, ya, yang menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi illat. Ada beberapa masalik. Al-awwalu, adapun yang pertama, minha dari masalik, al-ijma'u adalah ijma', kesepakatan ulama. Kal ijma'i, seperti ijma', seperti kesepakatan ulama, ala annal illata fi hadis sahihaini, bahwa sesungguhnya illat di dalam hadis riwayat sahihain, la yahkumu ahadun baina sunaini wa huwa wadbanu, tidak boleh memutuskan hukum siapa seseorang di antara dua orang yang berperkara, wa huwa wadbanu, sementara ahad atau hakim itu adalah sedang marah. Para ulama sepakat bahwa illat dalam hadis ini adalah taswisul ghadabi lil fikri, ialah mengacaukannya marah terhadap pikiran. Ada yang mengatakan bahwa illatnya adalah ghadab itu sendiri, sementara taswis itu dijadikan hikmahnya. Tapi lebih tepat bahwa yang dijadikan illat adalah taswis itu, sementara hikmahnya adalah al-mail. Kenapa hakim tidak diperkenankan memberikan putusan pada saat marah? Karena marah itu bisa mengacaukan pikiran.
Dan bila mana pikiran menjadi kacau, putusannya bisa tidak adil. Itu hikmahnya. Wa qaddama al-ijma' 'ala an-nassi, dan mendahulukan siapa musannif kepada ijma' atas nas. Kenapa musannif kok mendahulukan ijma' pada nas? Kabnil Hajibi, sebagaimana juga Ibnul Hajib, litaqaddumihi alaihi, karena didahulukannya ijma' alaihi atas nas, inda ta'arudi, ketika terjadi ta'arud, pertentangan, alal asahil ati, menurut kaul asah yang akan datang. Pertimbangannya karena ketika terjadi ta'arud antara nas dan ijma', maka yang didahulukan adalah ijma'. Wa akasa al-Baydawi, dan membalik, membuat kebalikan siapa al-Baydawi. Menurut al-Baydawi yang didahulukan adalah nas atas ijma'. Pertimbangannya di annan nasu aslun lil ijma'i, karena nas itu merupakan asal, sumber daripada ijma'. Asani, adapun maslak yang kedua, min masalikil illati, dari masalikil illah, an-nasu adalah nas. Yang nomor dua, yang pertama ijma', yang kedua nas. Nas ini ada dua. Yang pertama as-sharih, nas yang sharih. Apa yang dimaksud nas sharih? Bi alla yahtamila ghairal illiyati, dengan tidak memungkinkannya nas kepada selain keillatan. Artinya tertutup kemungkinan kalau dianggap nas itu sebagai bukan illat. Nas sharih ini bertingkat-tingkat, ya. Tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Contohnya mislu al-illatu kada. Adapun illatnya adalah sedemikian. Ini tingkatan pertama ini. Hukumnya adalah demikian, illatnya adalah demikian. Ini merupakan nas sharih yang paling tinggi. Setelah ini fali sababi kada, maka karena sebab ini, karena sebab demikian, hukumnya adalah demikian karena sebab demikian. Ini nomor dua. Famin ajli kada, ini nomor tiga. Min ajli kada, maka karena kada, karena demikian, lantaran demikian. Setelah itu fanahwu kai wa idzan, maka seperti kai dan idzan. Tentu yang dimaksud kai di sini adalah kai ta'lili, ya kan. Dalam nahwu kai itu ada dua, ada kai ta'liliyah, ada kai masdariyah. Wa idzan dan idzan ini termasuk nas sharih, ya. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, min ajli dzalika katabna ala bani Israila. Min ajli dzalika, oleh karena itu, lantaran hal itu, katabna, kami memastikan, mewajibkan, ala bani Israila, atas bani Israil. Selanjutnya annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin, dan seterusnya. Min ajli zalika ini adalah nas yang yadullu alal illiyati sarahatan, ya, menunjukkan atas fungsi keillatan secara sharih. Kaila yakuna dulatan bainal awniya'i minkum, ini contohnya kai. Artinya harta fe itu harus dibagi sedemikian rupa
hatta la yakuna, sehingga tidak ada apa dulatan adalah berputar-putar bainal awniya'i minkum, di antara orang-orang kaya di antara kalian. Kai di sini adalah nas yang yadullu alal illiyati sarahatan. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati. Idzan, oleh karena itu, atau kalau begitu, atau dengan demikian, la'adzaqna, sungguh kami akan mencicipkan kepadamu. Kalau begitu, sungguh kami akan menyicipkan kepadamu dhi'fal hayati, siksa dunia yang berlipat ganda, siksa dalam kehidupan dunia yang berlipat ganda, wa dhi'fal mamati, dan siksa yang berlipat ganda sesudah mati maksudnya. Idzan di sini adalah merupakan nas yang menunjukkan alal illiyah sarahatan. Wa fima atafahu al-musannifu bil fa'ihuna, dan ialah di dalam sesuatu yang mengatofkan kepadanya siapa musannif dengan pakai fa'huna di sini. Wa fima ba'duh, dan di dalam penjelasan berikutnya, isyaratun, adapun isyarah, ila annahu, kepada sesungguhnya ma atafahu, dunama, ialah di bawahnya sesuatu, qablahu, yang sebelum ma. Di sini musannif menggunakan huruf atau fa. Demikian pula dalam penjelasan berikutnya, itu sebagai isyarah bahwa ma'tuf posisinya lebih rendah daripada ma'tuf alaih. Misalnya li'illati kaza itu lebih kuat daripada disababi kaza, ya kan. Min ajri lebih kuat daripada kai, atau kalau dia balik, kai lebih rendah daripada min ajri. Isyaratun, adapun isyarah ini mubtada' muakhar, fima atafahu khabar muqaddam. Adapun sebuah isyarah ila annahu, bahwa sesungguhnya ma atafahu, maksudnya ini kan ma'tuf ya, duna ma qablahu, ialah di bawah yang sebelumnya yakni ma'tuf alaih, di bawahnya firrutbati, di dalam tingkatannya. Bi khilafi ma atafahu bil wawi, ini berbeda dengan apa yang mengatofkan kepadanya siapa musannif dengan wawu, berbeda dengan yang menggunakan huruf atau wawu. Wadzahiruh, dan nas zahiri ini diatofkan kepada as-sarih, ya kan. Nas ada dua, ada nas sarih, ada nas zahir. Kita kenal kan zahir itu ma'afada say'an wa tamala ghairahu marjuhan, itu dengan zahir. Bi an yahtamila ghairal illiyati ihtimalan marjuhan, dengan punya kemungkinan atau memungkinkan apa nas kepada selain keilatan, tapi kemungkinan yang marjuh, lemah. Artinya nas itu pada dasarnya menunjukkan illiyah, namun punya kemungkinan bukan illiyah. Contohnya nas yang zahir kan lam, seperti lam. Keadaan lam zahiratan, halai zahir. Lam ini ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Nahu seperti kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang kami menurunkannya kepadamu agar supaya kamu mengeluarkan manusia dari berbagai macam gelap, dikeluarkan kepada nur.
cahaya yang terang benderang. Lidukhrijan nas ini kan lam zahir ya. Fa muqaddaratan kemudian lam muqaddarah. Lam tapi muqaddarah. Nahu angkana kadza seperti angkana kadza. Lantaran ada dia adalah demikian. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wala tuti kulla halafin mahin. Janganlah engkau taat kepada setiap orang yang banyak bersumpah, mahinin yang hina. Ila qaulihi sampai firman Allah Ta'ala angkana zamalin wa banin, ya kan? Wala tuti kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim mutullim ba'da dzalika zanim angkana zamalin wa banin. Angkana zamalin wa banin lantaran dia adalah punya harta dan beberapa orang anak. An di sini ada lam yang muqaddarah ailian li angkana zamalin wa banin. Falba'ih lalu ba ini diaturkan kepada lam ya. Kalami zahiratan famuqaddaratan falba'ih kemudian ba. Tapi punya saya ini harakatnya dhammah ini. Nahu seperti fabizulmim minalladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Maka dengan sebab kezaliman dari kalangan orang-orang yang beragama Yahudi, kami mengharamkan atas mereka akan thayyib-thayyibnya, akan beberapa barang thayyib, barang halal dan thayyib yang dihalalkan kepada mereka. Sesungguhnya banyak makanan-makanan thayyib yang sebelumnya dihalalkan, tapi karena kezaliman mereka lalu diharamkan itu kepada mereka. Bizulmin ini ba ay mana'nahum anha bizulmihim, artinya kami menghalangi mereka daripada thayyibat bizulmihim karena kezaliman mereka. Falfa'i kemudian fa. Jadi fa ini martabatnya di bawahnya ba ya. Ba martabatnya di bawahnya lam. Fa fi kalamis syari'i yang berada di dalam kalamnya syari, di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah. Wa takunu dan ada apa fa fihi di dalam kalamis syari fil hukmi ialah masuk di dalam hukum. Fil hukmi aida khilatan fil hukmi. Kalau di dalam kalam syari maka fa itu masuk kepada hukum. Nahu qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang itu kalau mencuri baik laki-laki maupun perempuan maka potonglah tangan mereka. Fa di sini kan masuk ke dalam hukum. Qat'ul yadi itu kan hukum ya kan? Hukum. Yang menjadi illat dipotong tangan adalah as-sariqah ya kan. Tapi fa-nya masuk kepada hukumnya. Wafil wasfih dan masuk di dalam sifat. Fa yang ada di dalam kalam syari itu ada kalanya masuk di dalam hukum, ada kalanya masuk di dalam sifat. Nahu hadis sahihaini seperti hadis sahihain fil muhrimi allazi waqasat hunaqatuhu tentang orang ihram yang ditendang oleh untanya. Mate ya kan.
Nabi bersabda, la tumissuhu tiban wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. La tumissu dari amas sayumissu, ya kan. Mujarradnya kan mas sayumissu. Amas sayumissu. Jangankah kamu menyentuhkan kepada muhrim itu, jangan engkau menyentuhkan kepadanya tiban akan parfum, wangi-wangian, wala tukhammiru ra'sahu, dan janganlah kamu menutupi kepalanya muhrim, fa innahu, karena sesungguhnya muhrim itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Bertalbiyah ini kan sifat, saudara, kan, bukan hukum, kan, bukan hukum. Hukumnya adalah adamu jawazi matib tibik wa adami jawazi tahmiri ra'sihi, itu kan hukumnya. Farrawi al-faqihi, kemudian kalamnya rawi yang faqih. Fa itu ada kalanya fi kalamis syari, ada kalanya di dalam kalamir rawi yang faqih. Fawairihi, kemudian setelah itu fa berada di dalam kalamnya rawi yang ghairil faqih, ya. Rawi tapi tak faqih, ya. Punya anak yang satu namanya rawi, setengah namanya faqih. Watakunuh, dan ada apa fa fi dzalika, di dalam hal itu, di dalam kalamir rawi, baik yang faqih maupun yang ghairul faqih, fil hukmi faqat, ialah masuk di dalam hukum saja. Kalau dalam kalam syari kan masuk di dalam hukum, masuk di dalam sifat. Kaqauli Imran bin Husainin, seperti perkataan Imran bin Husain, rawi ini, ya, rawi. Saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasajada. Rasulullah itu pernah lupa di dalam sholat, terjadi kelupaan baginya, lalu beliau bersujud. Ini kan kalamur rawi, ya kan. Di sini fasajada, sujud ini kan hukum, ya kan. Sujud yang menjadi ilat kenapa sujud, as-sahwu, kan. Rawahu Abu Dawud wa wairuhu. Wa man qala minal mutaakhirina, adapun orang yang berpendapat di kalangan kaum mutaakhirin, innaha, bahwa sesungguhnya fa fi dzalika, di dalam kalamir rawi, fil wasfi faqat, ialah di dalam sifat saja. Artinya dari kalangan ulama mutaakhirin ada yang mengatakan bahwa fa di dalam kalamir rawi itu adalah masuk di dalam sifat saja. Adapun orang yang berpendapat dari kalangan mutaakhirin bahwa fa di dalam kalamir rawi itu di dalam sifat saja, ialah li'anna rawiyah, karena sesungguhnya rawi yahki maka fil wujudi, adalah menceritakan sesuatu yang ada dalam kenyataan, ya kan? Menceritakan apa yang sudah terjadi dalam dunia nyata. Oh, ini lam yurid, ini khabarnya. Wa man qala minal mutaakhirina, adapun ulama yang berpendapat dari kalangan mutaakhirin bahwa fa di dalam kalam rawi hanya masuk dalam sifat saja, dengan alasan bahwa rawi itu menceritakan apa yang terjadi dalam kenyataan. Lam yurid, ialah tidak bermaksud siapa man, tak bermaksud
bil wasfi dengan sifat fihi di dalam kalamir rawi tidak bermaksud al-wasfah kepada sifat, ini al-wasfah maf'ul bihi, tidak bermaksud al-wasfal ladzi yatarattabu alaihi al-hukmu, tidak bermaksud kepada sifat alladzi sifat yatarattabu yang terkait alaihi atas ladzi al-hukmu apa hukum, kama fil awwali seperti di dalam yang pertama. Kalam yang pertama yakni kalamus syari'. Orang yang berpendapat demikian, yang dimaksud sifat di situ bukanlah sifat yang menjadi manatul hukmi, itu maksudnya ya kan. Tidak seperti fa yang ada di dalam kalamus syari'. Dengan demikian fanfa'u fi ma dzikra, maka adapun fa di dalam hal tersebut yakni fi kalamir rawi lisababiyyati adalah fa sababiyah allati hiya bi ma'nal illiyati, yang mana sababiyah itu searti dengan illiyah. Wa innama lam takun al-madhkuratu minas sharih, dan hanya saja tidak ada apa hal-hal tersebut madhkurat di situ mulai dari kalami itu ya, lam, ba, fa itu kan. Kenapa al-madhkurat itu tidak termasuk yang sharih? Limaji'iha dighairi ta'lili, karena datangnya madhkurat itu untuk selain ta'lil. Karena madhkurat itu juga bisa dipakai untuk selain ta'lil ya kan. Tidak selalu untuk ta'lil, oleh karena itu tidak sharih tapi zahir. Contohnya selain ta'lil kal akibati, seperti akibah fil lami di dalam lam, kadang lam ada lam akibah atau lam sayrurah. Kata wa ta'diyati fil ba'i, dan seperti ta'diyah di dalam abba, ada ba di ta'diyah. Wa mujarradil atfi fil fa'i, dan semata-mata atuf di dalam fa, tidak untuk menunjukkan ilat. Kama taqaddama fi mabhasil huruf. Wa minhu ay minadh zahiri, ialah termasuk dari nas yang zahir. Nasun alal illiyati, tapi zahir, bukan apa namanya? Ya zahir, bukan sharih ya kan. Inna al-maksuratu al-musaddadatu, adapun inna yang kasrah hamzahnya dan dibaca tasdid ya inna ya. Nahu seperti jawabuna Nabi Nuh, Rabbi la tadharni alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu an sabilika ya. Wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkan di atas bumi ini di kalangan orang-orang kafir, jangan sampai engkau membiarkan dayyaran seorang pun. Dayyaran yakni ahadan. Kenapa? Innaka, sesungguhnya engkau, intadharhum, jikalau engkau membiarkan mereka, mereka akan menyesatkan orang-orang lain. Innaka intadharhum. Jadi inna di sini merupakan bagian daripada nas zahir ya kan? Zahirun fil illiyah. Wa il dan il termasuk zahir fil illiyah. Nahu darabtul abda il asa'a, saya memukul budak itu karena dia berbuat salah. Ail isaatihi, karena berbuat salahnya. Ini juga zahir fil illiyah. Wa ma madha fil hurufi, termasuk zahir fil illiyah apa-apa yang sudah lalu di dalam pembahasan huruf di depan ya kan.
fil hurufi ay fi mabhasil huruf mimma yaridu lit-ta'lili ghairal madhkuri huna, dari huruf-huruf yang datang menunjukkan ta'lil selain yang disebut di sini. Wa huwa adapun ma yaridu lit-ta'lil yang tak disebut di sini adalah baida wa hatta wa ala wa fi wa min. Falturaji atau falturaja, hendaklah diri dimoroja itu, ya dilihat kembali di depan. Wa innama fasala hadza amma qablahu biqaulihi minhu, dan hanya saja memisah musannif akan hal ini. Kenapa dipisah? Wa minhu, dipisah amma qablahu dari yang sebelumnya hadza biqaulihi, melalui perkataan ki musannif wa minhu. Kenapa dipisah? Li'annahu lam yadhkurhu al-usuliyuna, karena sesungguhnya tidak menyebutkan kepada hadza siapa ulama-ulama usul. Inna dan seterusnya tidak pernah disebut-sebut oleh ulama usul. Wahtimalu inna li ghairi ta'lili, adapun mungkinnya inna tidak menunjukkan ta'lil. Ihtimal ini mubtada, khabarnya ka'antakun. Wahtimalu inna li ghairi ta'lili, adapun kemungkinannya inna tidak menunjukkan ta'lil ialah ka'antakuna ni mujarradit ta'kid, ialah misalnya ada apa inna semata-mata untuk ta'kid, tidak dita'lil. Kama takunu il, sebagaimana il, wa ma madha, dan apa yang lalu, li ghairi ta'lili, untuk selain ta'lil, kama taqaddama fi mabhatil huruf. As-salisu, adapun yang ketiga, yang pertama ijma', yang kedua nas, yang ketiga mim masalikil illati, dari masalikul illah, al-ima'u adalah ima'. Ima' ini masdar dari awma'a yumi'u ima'an, asalnya ima'an ini iuma'an. Ima' ini sesungguhnya adalah fi'lul mumi, ya kan? Perbuatannya mumi itu ima, kan? Aw ma'ayumi'u fahuwa mumi, fahuwa mumi'un. Mumi'un bisa menjadi mumi'un, kan? Mumi itu siapa? Mumi itu syari, ya kan? Ima itu fi'lus syari, berarti ima'us syari. Wa huwa, adapun ima iktiranul wasfi, berbarengannya sifat, al-malfudhi, yang dilafalkan, yang diucapkan. Qila, ada yang mengatakan awil mustambati, atau sifat yang diistimbatkan. Mustambat kebalikannya malfudh. Kalau malfudh itu dilafalkan, ada redaksinya, mustambat tidak, melalui penggalian. Bihukmin, berbarengan dengan hukum. Bihukmin jar majrurnya bertanduk kepada iktiran. Walau kana dzalikal hukmu mustambatan, meskipun ada apa hukum itu adalah mustambat. Kama yakunu malfuzun, seperti ketika adanya hukum itu adalah malfuz. Lau lam yakun, yang seandainya tidak ada apa sifat, wasf lita'lili, adalah untuk mengillati hukum. Huwa, wasf itu, aw nadhiruhu, atau bandingannya wasf, li nadhiril hukmi, bagi nadhiril hukmi,
haitsu yusaru bil wasfi wal hukmi ila nadhirihima, di mana diisyaratkan dengan sifat dan hukum kepada bandingannya wasf dan hukum. Artinya laulam yakun dzalika, andai kata tidak ada apa hal itu, yakni al-wasfu awil nadhir, min haitsu qiranuhu bil hukmi, dari aspek berbarengannya dzalik dengan hukum. Andai kata tidak ada apa hal itu li ta'lilil hukmi, ialah ini menjadi khabarnya yakun untuk mengillati hukum bihi dengan dzalik. Karena dzalikal iktiranu, niscaya ada, ini jawabannya lau lam yakun. Ba'idan adalah jauh, jauh itu tak mungkin ya. Tapi tak mungkin bukan tak mungkin dalam menurut akal, bukan. Tak mungkin minas syari, dari syari. Dibuat sederhana dulu definisinya imam. Kalau sederhana kan gini, iktiranu wasfin bi hukmin law lam yakun dzalikal wasfu li ta'lilil hukmi lakana ba'idan, nyaman ya kan. Iktiranu wasfin bi hukmin law lam yakun dzalikal wasfu li ta'lilil hukmi lakana ba'idan, gampang. Berbarengannya sifat, disebutnya sifat, bukan disebutnya kan, keberadaan sifat berbarengan dengan suatu hukum yang seandainya keberadaan sifat itu bukan sebagai ilatnya hukum itu, niscaya itu tidak mungkin bagi syari. Kalau ada sifat bersamaan dengan suatu hukum, itu berarti bahwa sifat itu merupakan ilat bagi hukum itu, ya kan? Tak mungkin rasanya ada iktiron seperti itu kalau keberadaan sifat tidak untuk menjadi ilatnya hukum. Wasf sendiri ada dua, ada wasf, ada nadhirul wasfi. Nah, apa namanya, wasf sendiri ada dua, ada wasf marfu', ada wasf mustanbat, ya kan? Hukum sendiri ada dua, ada hukum marfu', ada hukum mustanbat. Ini definisinya aw ini seperti menjadi sulit, ya kan? Seandainya dua definisi sederhana lalu dibagi, wasfnya ada dua, ada kalanya wasf marfu', ya kan, eksplisit bisa terbaca, ada kalanya mustanbat wasfnya. Sementara hukumnya juga ada demikian pula, ada hukumnya marfu' diperoleh dari ibaratun nas, ya kan, ada kalanya mustanbat. Di sini ada wasf, ada nadhirul wasfi, ada hukum dan ada nadhirul hukmi, ya kan. Wasf menjadi ilatnya hukum, nadhirul wasfi menjadi ilatnya nadhirul hukmi, kan itu, ya kan. Wasf ini menjadi ilatnya hukum itu, nadhiru hadzal wasfi menjadi ilatnya nadhiru dzalikal hukmi. Ima adalah iktiranu wasfin bihukmin, ya kan. Law lam yakun dzalikal wasfu li ta'lili dzalikal hukmi lakana ba'id, ya kan. Namun wasf itu ada kalanya marfu', ada kalanya mustanbat. Ilatnya juga hukumnya juga begitu, ada kalanya marfu', ada kalanya mustanbat. Lakana dzalika iktiranu ba'idan minas syari', la yadiku bi fasahatihi, tak layak dengan fasohanya syari', bi wa ityanihi, dan datangnya syari' bil alfazi fi mawadhi'iha,
di dalam tempat-tempatnya alfal. Ini berangkat dari keyakinan bahwa syari itu memang sudah luar biasa kan. Kalamnya sangat fasih ya kan. Tiap-tiap kalam sesuai dengan tempat, situasi dan kondisi. Dengan melihat itu, kalau ada wasaf disebut bersama-sama dengan hukum, maka dapat dipastikan bahwa wasaf itu menjadi ilatnya hukum itu. Tak mungkinlah kalau bukan demikian, itu kan. Kahukmihi ay asyari'i, seperti memutuskannya syari', menghukuminya syari', ba'da sama'i wasfin, setelah mendengarkan wasf. Di sini nih syari' ini, yang dimaksud syari' ini Rasulullah ya. Misalnya syari' memberikan keputusan hukum setelah syari' mendengarkan suatu sifat. Disampaikan suatu sifat. Setelah syari' mendengar, lalu syari' memutuskan hukum. Berarti wasf disebut berbarengan dengan hukum. Kama fi hadisil Arabi, sama seperti di dalam hadis tentang Arabi, orang Bedui. Arabi mengatakan waqa'tu ahli fi nahari Ramadhana. Waqa'tu yakni jama'tu. Aku telah terjerumus. Aku telah mengumpuli keluargaku pada siang bulan Ramadan di hadapan Nabi. Faqalah, maka bersabda siapa Nabi, a'tik raqabatan, merdekakanlah budak, ila akhirih. Yang dimaksud wasf di sini al-wiqa'u fi nahari Ramadan kan wasf ya kan. Yang dimaksud hukum adalah a'tik raqabatan. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Majah. Wa asluhu fi sahihaini, adapun asalnya hadis ini berada di dalam sahihain. Fa amruhu bil i'taqi, adapun diperintahnya Arabi yang memerintahkan Nabi, kalau dikembalikan kepada Arabi berarti ini min idhafatil masdar di maf'uli ya kan. Bisa saja dikembalikan kepada Nabi, maf'ulnya dibuang, maka adapun perintahnya Nabi, tapi nyaman kembali kepada maf'ul. Maka adapun diperintahkannya Arabi bil itaqi, agar memerdekakan budak, inda dzikril wiqa', ketika disebutnya wiqa'. Kalau melihat ini akhirnya kepada Nabi ya kan. Maka adapun perintah Nabi kepada Arabi agar supaya memerdekakan budak, ketika Nabi inda dzikril wiqa', ketika disebutnya wiqa', sama saja ya. Yadullu, ialah menunjukkan apa amruhu, ala annahu, atas sesungguhnya wiqa' illatun lahu, adalah menjadi illat bagi i'taq. Kenapa harus i'taq? Apa illatnya? Karena wiqa' ya kan. Wiqa' itu adalah illat, i'taq itu hukum. Wa illa, jikalau wiqa' itu tidak menjadi illat wajibnya i'taq, la khalas su'alu 'anil jawabi, niscaya pertanyaan kosong dari jawaban. Berarti pertanyaan Arabi tidak terjawab berarti kan. Wa dzalika ba'idun, hal yang demikian itu tak mungkin, masa Rasulullah tak jawab. Fayuqaddaru as-su'alu fil jawabi, dengan demikian diperkirakan, ditakdirkan apa pertanyaan di dalam jawaban. Faka'annahu qala, maka seolah-olah Nabi itu bersabda, waqa'ta fa'atik, kamu sudah bersetubuh, kamu wajib memerdekakan budak. Ini salah satu contoh daripada ima.
Contoh lain, wa kadzikrihi, dan seperti menyebutnya syari' fil hukmi, di dalam hukum. Menyebut wasfan, menyebut kepada suatu sifat. Lau lam yakun illatan lahu lam yufid dzikruhu, yang seandainya tidak ada apa wasf itu adalah menjadi illat lahu bagi hukum, lam yufid dzikruhu, niscaya tidak berfaedah apa penyebutan wasf itu. Di dalam ketika syari itu menjelaskan hukum, beliau menjelaskan sifat, gitu kan. Maka dapat difahami bahwa sifat itulah yang menjadi ilat hukum itu. Tak mungkinlah kalau itu bukan ilat. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beda dengan yang tadi ya. Yang pertama, syari' memutuskan hukum setelah syari' mendengarkan suatu sifat. Di sini sifat sendiri yang memutuskan hukum lebih dulu, ya kan, bersama-sama dengan menyebutkan sifat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahkumu ahadun bainas naini wa huwa ghadbanu. Tidak boleh memberikan putusan hukum siapa seseorang di antara dua orang sementara dia marah. La yahkumu ahadun, ini adalah hukum, ya kan, disebutkan oleh syari'. Setelah itu syari' menyebutkan sifat, yaitu wa huwa ghadbanu. Rawahu asy-syaikhani. Fataqyiduhu al-man'ah, maka adapun takyidnya syari', mengqayyidinya, membatasinya syari' kepada larangan minal hukmi, dari memberikan putusan, diqayyidi bihalatil ghadabi, dengan kondisi marah. Bihala ini jar majrurnya bertanduk kepada takyid, ya kan. Mana ar-rasulu minal hukmi, ya kan. Wal man'u minal hukmi muqayyadun bihalatil ghadabi, kan gitu. Maka adapun mengqayyidinya syari' kepada larangan memberikan putusan, diqayyidi dengan kemarahan, al-musawwisi lil fikri, yang mengacaukan pikiran, ya dulu ialah menunjukkan apa takyid ala annahu, atas sesungguhnya takyid bihalatil ghadab, illatun lahu, adalah illat bagi al-man'u minal hukmi. Wa illa, jikalau tidak demikian, la qala, niscaya kosong, zikruhu, apa menyebut takyid bihalatil ghadab, kosong anil faidati, dari faedah. Apa gunanya menyebut bahwa ghadbanu kalau bukan menjadi ilat? Cukup la yahkumu ahadun bainas naini, ya kan. Wadzalika ba'idun. Ini dua contohnya. Wa katafriqihi, dan seperti membeda-bedakannya syari', memisahkannya syari'. Baina hukmaini, di antara dua hukum. Memisahkannya syari' antara dua hukum, yang memisahkan. Dipisahkan bisifatin, dengan sifat. Ma'adzikrihima au zikri ahadihima, dengan menyebut kedua hukum itu, atau hanya dengan menyebut salah satunya dua hukum itu saja, fakot. Imma kedua hukum itu disebut, atau yang disebut salah satunya. Misalul awwali, adapun contohnya yang pertama, contoh memisahkannya Nabi antara dua hukum
dipisahkan dengan suatu sifat dengan menyebut kedua hukum itu, ya kan? Hadis sahihaini ialah hadis riwayat sahihain, annahu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil farasi sahmaini walil rijli ay sahibihi sahman. Nabi menetapkan bagi kuda akan dua bagian dan bagi kaki, yakni yang punya kaki sahman satu bagian. Sahibul faris namanya faris, ya kan? Ada faris, ada rojil, kan? Rojil. Tapi faris dapat 3, ya kan? Rojil dapat 1, kan? Orang yang berperang ada kalanya faris, ada kalanya rojil. Ada kalanya jalan kaki, ada kalanya pakai kuda. Kalau nanti ada harta ghanimah, faris dapat 3 saham, rojil dapat 1. Kok dapat 3? 2-nya untuk farisnya, 1-nya untuk orangnya. Kalau rojil dapat 1. Ialah bagi kuda, Rasulullah menetapkan bagi kuda 2 saham dan bagi kaki, yakni sahibul rijli sahman 1 bagian. Ini Nabi kan melakukan tafriq baina hukmaini, kan? Sahmun dan sahmaini itu kan 2 hukum. Baina hadainal hukmaini, dengan di antara 2 hukum ini, bihataini sifataini, dengan 2 sifat itu, sifat rijliyah dan sifat farasiyah, ya kan? Fatafriquhu, maka adapun memisahkannya Nabi atau membedakannya Nabi di antara 2 hukum ini dengan 2 sifat ini. Law lam yakun, andai kata tidak ada apa tafriq li'illiyati kullin minhuma lakana ba'idan. Andai kata tidak ada apa tafriq ini adalah karena keilatan masing-masing dari kedua sifat itu, niscaya ada apa itu adalah jauh. Dengan adanya tafriq yang dilakukan oleh Nabi di antara 2 sifat, dengan di antara 2 hukum, lantaran memiliki sifat yang sama, dapat diyakini bahwa yang menjadi ilatnya adalah 2 sifat yang berbeda itu. Tak mungkinlah kalau itu bukan karena hal itu. Di sini 2 hukumnya sama-sama disebut. Ja'ala lil farasi sahmaini wa lil rijli sahman. Atau dibaca rojuli bisa saja, ya. Rojuli bisa. Jadi sifatnya itu adalah farosiyah dan rojuliyah, ya kan? Sifatnya farosiyah dan rojuliyah, ya. Wa misalus tsani, adapun contohnya yang kedua. Yang kedua, Nabi melakukan tafriq di antara 2 hukum dengan sifat yang berbeda, namun yang disebut adalah salah satunya hukum. Hadis Tirmidzi ialah hadis riwayat Tirmidzi, al-qatilu la yarisu. Adapun qatil ialah tidak mendapatkan warisan. La yarisu di sini kan hukum, saudara, ya, hukum. Yang menjadi sifat adalah qatlu yang melekat dengan qatil, ya kan?
Jadi al-qatlu itu adalah illatun li adamil irsi kan. Tapi yang disebut hukum hanya salah satunya, tidak dapat warisan. Apa kebalikannya lah yarisu? Yarisu kan. Kebalikannya kan sudah maklum kan. Meskipun tidak menyebut kedua-duanya, hanya menyebut salah satunya, tapi satunya sudah maklum. Al-qatilu la yarisu. Ai bi khilafi ghairihi al-ma'lumi, artinya berbeda dengan selain qatil yang sudah maklum irsuhu apa kewarisannya ghairuhu. Fatafriqu, maka ada pun tafriq yang dilakukan oleh Nabi baina adamil isil malkuri wa bainal isil ma'lumi, antara tidak dapat warisan tersebut dengan mendapatkan warisan yang sudah maklum. Ditafrik bi sifatil qatil mazkuri, ditafrik dengan sifat pembunuhan tersebut, ma'a adamil irsi, bersama tidak adanya kewarisan. Law lam yakun, andai kata tidak ada apa tafrik, li'illiyatihi adalah li'illiyatil hukmi, li'illiyati adamil irsi. Li'illiyati adalah karena keilatannya al-qatlu, lahu bagi adamil irsi, lakana ba'idan. Fattafriku, maka adapun tafrikun Nabi baina adamil irsi al-mazkuri, antara tidak dapat warisan tersebut, wa bainal isri, dan antara adanya warisan al-maklum yang sudah maklum. Ditafrik bisifatil qatil mazkuri, dengan sifat pembunuhan tersebut, ma'adamil irsi, bersama tidak adanya warisan. Law lam yakun, andai kata tidak ada apa tafrik, li'illiyatihi adalah karena keillatannya al-qatul mazkur, lahu bagi adamil irsi, lakana ba'idan. Jadi al-qatlu adalah illatun li adamil irsi, ya kan? Al-qatlu illatun li adamil irsi. Ini adalah contoh tafriqus syari baina hukmaini bisifatin ma'adzikri ahadihima, ya kan? Atau tafriqihi, wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.